DDR selalu bersama kami, demikian bunyi spanduk yang muncul di Tribuna TVR Parterre pada paruh pertama laga Roma Udinese. Satu lagi dukungan luar biasa dari para penggemar Roma untuk mantan pelatih dan kapten bersejarah mereka. Selanjutnya, spanduk kedua untuk Daniele De Rossi juga muncul di sektor yang sama di stadion, bahkan jika dalam sepak bola tidak ada pengakuan terhadap Romanisme, Anda akan selalu tetap menjadi intinya. Sampai jumpa Daniele. Lacur Vanor kemudian menulis, di hadapan mereka yang jahat dan sombong, namamu akan bersinar. Selamat tinggal Daniele. Di awal babak kedua, Curvanor sendiri memasang spanduk bertuliskan, bendera patut dihormati, angin akan selalu bertiup. Lasut, sebaliknya, menulis pelatih terus berganti, tapi pemain tidak. Distintisut memasang spanduk bertuliskan, di antara kita ada ikatan abadi yang kini asing dalam sepak bola modern. Selanjutnya para penggemar menulis di media sosial. Yang pertama bagus untuk Juric di bangku cadangan Roma. Kemenangan pertama Giallorossi tiba di hari kelima. Pasca pemecatan De Rossi, tahta beralih ke Ivan Juric yang hanya punya waktu 4 hari untuk menyampaikan ide permainannya kepada para pemain Roma. Babak pertama yang bagus di mana Roma berhasil menempati posisinya dengan baik dan mengikuti instruksi pelatih baru. Roma menutup laga dengan gol Artem Dovbyk dan Tommaso Baldanzi, serta penalti yang dikonversi Paulo Dybala. Sebuah penampilan di mana tim Capitolin menunjukkan kepercayaan diri dan rasa aman meski iklim di Olimpico kurang baik, terutama di babak pertama. Di penghujung pertandingan, para insan Giallorossi melalui jejaring sosial ternama mengomentari hasil pertandingan tersebut. Kolom vocegiallorossa.it ini menawarkan kepada pembaca kami pemikiran hangat para penggemar Capitolin. Apo KVD, merenungkan hubungan Pellegrini dan Cristante dengan para penggemar. Edisi Corriere dello Sport hari ini mengungkap fakta menarik tentang apa yang terjadi di balik layar setelah pemecatan De Rossi oleh Roma. Menurut jurnalis Italia Ivan Zazzaroni, situasi di Roma setelah pemecatan Daniele De Rossi sangat rumit. Selain nama-nama yang sudah diketahui seperti Stefano Pioli dan Francisco Farioli, Zazzaroni mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir Roma juga telah mencoba menghubungi Xavi, yang baru saja menyelesaikan pengalamannya di bangku cadangan Barcelona. Namun, pelatih Katalan itu dengan sopan menolak tawaran tersebut. Penolakan ini membuat klub akhirnya beralih ke Juric yang mampu memperoleh kemenangan penting melawan Udinese dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih kepala Roma. Masa depan Direktur Olahraga Roma Floren Ghisolfi dikatakan tidak pasti. Setelah pengunduran diri Lina Soulou-Jou, posisi Floren Ghisolfi juga tampak kurang stabil dari yang diperkirakan. Meskipun kontrak berdurasi 3 tahun ditandatangani pada bulan Juni, kepala area teknis dapat melihat perannya dipertimbangkan kembali oleh pemilik klub. Secara khusus, nasibnya akan bergantung pada interaksi dengan kepala staf manajemen baru, sosok yang coba diidentifikasi oleh Friedkins. Ghisolfi, dekat dengan Soulou-Jou, telah dipilih untuk mengembangkan rencana 3 tahun di bawah kepemilikan Amerika, sebuah proyek yang awalnya mengikut sertakan De Rossi sebagai pelatih. Namun kehadirannya sejauh ini agak tersembunyi, ia belum pernah diperkenalkan secara resmi dan, tidak seperti tokoh terkemuka lainnya, ia menjaga profil rendah dalam klub. Menurut La Gazzetta dello Sport, sikap ini telah memicu ketidakpastian tentang masa depannya di klub, terutama mengingat perubahan internal baru-baru ini. Kemarin, saat pertandingan melawan Roma, Ghisolfi menunjukkan momen langka, memeluk Juric sebelum pertandingan dan kemudian mengikuti pertandingan dari tribun Stadion Olimpiade. Meski mendapat protes dari penggemar, yang tidak melibatkannya secara langsung, eksekutif Prancis itu kini berada dalam fase menunggu. Masa depannya dapat ditentukan oleh langkah selanjutnya dari pemilik Amerika, yang belum mengambil posisi resmi tetapi dapat campur tangan kapan saja. Dengan kepergian Lina Soulou-Jou, Roma perlu menunjuk CEO baru. Keluarga Friedkins dikatakan sangat marah dengan cara kepergian De Rossi. Menurut Il Tempo, pemilik Amerika mempermasalahkan keretakan yang terjadi antara penggemar dan klub sebagai akibat pemecatan mendadak De Rossi dan menyampaikan keprihatinan mereka kepada Soulou-Jou yang semakin dicap sebagai kejahatan Roma, seperti yang tersirat dari salah satu spanduk yang terpasang di luar Trigoria,
Dan Ryan Friedkin dilaporkan kesal atas sejumlah keputusan dan situasi yang ditangani Souloko selama musim panas juga. Hasilnya, keputusan Souloko untuk mundur disetujui bersama, mengingat kontrak eksekutif tersebut akan habis dalam 7 bulan dari sekarang. Kini, surat kabar tersebut melaporkan bahwa Roma telah beralih ke Egon Zehner, perusahaan konsultan manajemen global yang berpusat di Swiss, dalam pencarian mereka untuk seorang CEO baru. Roma telah memulai pencarian pemain untuk pengganti Lina Soulou. Direktur Yunani itu mengundurkan diri pada hari Minggu menyusul kritik tajam dari para penggemar yang mempermasalahkan caranya menangani pemecatan Daniele De Rossi dari klub. Menyusul keputusan Soulou untuk mengundurkan diri, keluarga Friedkin beralih ke perusahaan konsultan manajemen dalam pencarian mereka terhadap CEO baru. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, salah satu nama yang akan dipertimbangkan Roma adalah Zvonimir Boban, mantan pesepak bola dan manajer yang berpengalaman di Milan dan UEFA. Boban bekerja untuk Milan antara tahun 2019 dan 2021 sebagai Chief Football Officer. Sejak 2021, ia memegang gelar kepala sepak bola di UEFA. Sementara itu, pengelolaan operasional klub telah dipercayakan kepada pengacara kepercayaan Lorenzo Vitali, yang menangani berbagai berkas, dan kepada Sekretaris Jenderal Maurizio Lombardo. Keduanya diminta untuk menjaga stabilitas hingga pengangkatan CEO baru. Bek Roma Mario Hermoso menggunakan media sosial untuk mengucapkan terima kasih kepada para pendukung klub setelah ia melakoni debut kandangnya di Stadio Olimpico pada hari Minggu. Pemain Spanyol itu masuk di babak kedua dan membantu tim Ivan Juric mengamankan 3 poin dalam kemenangan 3-0 atas Udinese. Penampilan tim yang hebat, tulis Hermoso di Instagram. Pertandingan pertama di Stadio Olimpico. Terima kasih atas sambutannya. Athletic Club terus menghadapi serangkaian cedera yang mempersulit persiapan untuk pertandingan Liga Eropa pertama melawan Roma. Setelah cederanya Nico Williams dan Yuri Berchiche, kiper Julen Aguirrezabala kini juga diragukan tampil pada pertandingan Kamis. Kiper muda ini telah mengambil alih peran sebagai starter setelah Unai Simon cedera, tetapi kehadirannya melawan Bielorussia terancam. Selama pertandingan La Liga terakhir melawan Celta Vigo, Aguirrezabala mengalami pukulan di wajah yang memaksanya meninggalkan lapangan pada akhir babak pertama. Kiper tersebut digantikan oleh penjaga gawang ketiga dalam skuad, Padilla, yang juga dapat diminta untuk menjaga gawang melawan Roma jika Aguirrezabala tidak pulih. Menurut Relevo, kondisi kiper muda Spanyol itu masih belum pasti dan akan dievaluasi dalam beberapa hari ke depan.